Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya para penikmat channel Tobat 100% yang saya cintai dan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastinya saya selalu mendoakan kalian semua semoga panjang umur, sehat keluarga, banyak rezeki, dijauhkan dari segala bentuk musibah dan diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah penjelasan mengenai batas waktu sedekah subuh, cara melaksanakan dan keutamaannya. Namun sebelum saya membahasnya, alangkah baiknya kalian terlebih dahulu mendukung channel Tobat 100% ini agar tidak ketinggalan mengenai amalan-amalan, zikir wirid, serta ajaran Islam lainnya sesuai ajaran Rasulullah SAW dengan cara tekan tombol seperti berikut ini. Terima kasih sudah mendukung channel Tobat 100%. Semoga channel ini selalu membawa keberkahan dan menjadi tempat terbaik dalam mencari ilmu agama Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Batas waktu sedekah subuh, cara melaksanakan dan keutamaannya. Salah satu amal ibadah yang disukai Allah Subhanahu wa taala adalah sedekah. Ini karena sedekah merupakan wujud rasa syukur seorang hamba kepada Sang Pencipta atas rezeki yang diterima dengan membaginya kepada sesama. Menurut Nur Hasanah Leubu dalam buku Bahagia Tanpa Jeda, sedekah sebenarnya bisa dilakukan kapan saja, namun yang paling dianjurkan adalah pada waktu subuh. Batas waktu sedekah subuh ini sama seperti ibadah sholat subuh, yakni ketika matahari terbit. Anjuran ini sesuai dengan hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, tidak ada satu subuh pun yang dialami hamba-hamba Allah kecuali turun kepada mereka dua malaikat. Salah satu di antara keduanya berdoa, "Ya Allah, berilah ganti bagi orang yang berinfak." Sedangkan yang satu lagi berdoa, "Ya Allah, berilah kerusakan bagi orang yang menahan hartanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Cara melaksanakan sedekah subuh. Baginda Ali menjelaskan dalam buku Jika Sedekah Menjadi Lifestyle Gaya Hidup, media celengan bisa jadi salah satu cara efektif untuk melaksanakan sedekah subuh. Caranya adalah dengan menyiapkan kaleng atau tabung transparan, kemudian letakkan di tempat Anda biasa sholat subuh. Lalu, setiap selesai sholat subuh sehari-hari, Anda bisa memasukkan sedekah dalam bentuk uang tunai, berapapun nominalnya. Setelah itu, jangan lupa untuk meminta hajat sekaligus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain dalam bentuk uang, sedekah subuh juga bisa dilakukan dengan cara lain. Mengutip buku Dongkrak Rezeki karya Dedi Kurniawan, sedekah subuh bisa dilakukan dengan mengajar ngaji setelah selesai sholat, membantu orang yang kesusahan, memberi makan tetangga, dan lain-lain, asal dilakukan dengan ikhlas serta istiqomah. Keutamaan sedekah subuh. Merangkum buku Anak Rajin Sedekah oleh Baihaqi Nu'man, berikut adalah beberapa keutamaan yang akan didapatkan seorang muslim apabila rajin melaksanakan sedekah subuh. Yang pertama, memberi keberkahan pada harta. Sedekah bisa memberi keberkahan untuk harta orang yang mengamalkannya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, harta tidak akan berkurang dengan sedekah, dan seorang hamba yang pemaaf pasti akan Allah tambahkan kewibawaan baginya. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, Allah lipat gandakan pahalanya. Pahala yang mengamalkannya akan dilipat gandakan oleh Allah. Hal ini ditegaskan dalam surat Al-Hadid ayat 18 yang artinya sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka, dan mereka akan mendapat pahala yang mulia.
Quran surat Al-Hadid ayat 18. Yang ketiga, mendapatkan salah satu pintu surga. Ada 8 pintu surga yang disiapkan oleh Allah SWT kepada hambanya yang beriman. Salah satunya adalah pintu bagi orang yang bersedekah. Ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Orang menyumbangkan 2 harta di jalan Allah, maka ia akan dipanggil oleh salah satu dari pintu surga. Wahai hamba Allah, kemarilah untuk menuju kenikmatan. Jika ia berasal dari golongan orang-orang yang suka mendirikan sholat, ia akan dipanggil dari pintu sholat. Yang berasal dari kalangan mujahid, maka akan dipanggil dari pintu jihad. Jika ia berasal dari golongan yang gemar bersedekah, akan dipanggil dari pintu sedekah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Itulah penjelasan dari saya yang diambil dari berbagai sumber terpercaya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya ya, dan semakin menambah keimanan kepada Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah ucap atau penjelasan yang kurang baik, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya tidak sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.